Oke, dan sana orang awak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini, Podcast and Review, dan masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk bercerita tentang Kampung Sarugo yang akhirnya menjadi pemenang 2 di Anugerah API, Anugerah Pesona Indonesia yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita bicara lagi ya. Pak Abdi, Bang Abdi ya, kupas-kupas lagi ini ya sejarahnya sampai tadi pertemuan dengan masyarakat ya. Oke, lanjut Bang. Kayaknya dibikin sinetronnya nanti bagus nih, Bang. Iya, banyak sekali episodenya ya. Episodenya banyak. Kemudian ada sinetron itu ada penumpang yang naik di jalan ya, yang nggak mau turun ya. Itu tergantung sutradaranya bikin skrip kan. Nanti kasih saya aja sutradara. Saya ini sutradara amatir ini. Pernah dapat sertifikat walaupun amatir. Nah, kalau masalah yang di Kampung Sarugo ini enak sekali ini dibikin cerita ini, ya. Oke, lanjut Bang. 1 Agustus 2019 itu saya masih ingat kedatangan pertama mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ke termasuk Kota Tinggi, beberapa jorong di sana termasuk Sungai Dado. Kemudian dalam minggu itu juga kita komunikasi dengan Ketua Panitia KKN, dengan Pak Rektor juga, ya seperti bahasa Pak Rektor ke Ketua Panitia KKN, ke kita juga sama-sama. Kalau hal-hal baik itu ya untuk disegerakan. Iya, kenapa sedundur-undur ya? Bismillah, silakan dimulai, kata Pak Rektor. Oke. Saya masih ingat tanggal 6 Agustus, saya telepon salah satu pelaku pariwisata, Pak Edward Ardi. Beliau punya travel agent operator, Rizvi Holiday. Kemudian beliau juga ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia, Kota Bukit Tinggi. Jadi saya mengajak Pak Edward ke sana. Kenapa penting kami bawa operator pariwisata, travel dan pelaku pariwisata? Karena kita juga ingin tahu kalau perspektifnya akademik dari kampus seperti ini. Kalau pelaku pariwisata melihat Sungai Dado seperti apa? Punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Ya, jadi sengaja tanggal 8 Agustus itu kami ajak. Ya, seperti yang tadi Bang Rio. Setelah Jumat sampai menjelang asar kami pertemuan dengan Nenek Mama Alim Ulama Cedia Pandai. Kemudian break asar, setelah asar sampai menjelang maghrib kami bertemu dengan orang ibu-ibu Bundukan Duang. Dan setelah maghrib, kami menikmati makan malam bersama di situ dengan masyarakat dengan ya makanan lokal, ciri khas. Dan setelah Isya, baru kami bertemu dengan generasi muda. Jadi bagi kami mungkin polanya seperti itu. Kita mesti jalin komunikasi awal dulu dengan yang punya kampuan. Iya, pastilah ya. Nah, ini tujuan awal sebenarnya ini apa ini? Bang, Kampung Sarugo ini tujuan sebenar-benarnya dari awal untuk dijadikan apa? Kan nggak muluk-muluk, nggak ujuk-ujuk kita jadikan, wah nanti akan diikut lombakan, nggak itu kan pertama-tamanya. Ya, kita belum berpikir seperti itu, ikut lomba apa, ikut lomba segala macam. Ya seperti di awal tadi Dario, karena Kota Tinggi ya Sumatera Tengah intinya kan pernah menjadi ibu kota RI. Berarti intinya dilestarikan dulu pada masa PDRI. Dan kita melihat di sana itu infrastruktur yang jauh dari sebuah identitas pernah menjadi ibu kota negara, pernah menjadi nafas NKRI. Spiritnya mungkin ya dari situ. Awalnya kan kami mau menggarap itu kawasan ikan banyak. Ikan banyak ya. Di Nagari paling atas itu. Pandan Gadang ya. Pandan Gadang. Tetapi setelah bertemu dengan Pak Jorong Sungai Dado itu, kita berpikir dengan Pak Sevin, yang penting daerah yang di ujung yang kita garap. Karena kalau daerah di tengah ini yang kita garap, otomatis daerah yang di ujung tetap akan tertinggal. Iya pasti dah. Nah jadi kita ambil tengah kan. Akhirnya ya ketemu di Sungai Dado. Dan dalam perjalanan juga setelah pertemuan dengan masyarakat 8 Agustus itu kita dapatkan komitmen bersama. Kalau kita sepakat untuk ya bersama-sama belajar untuk mencoba mengolah, mengoptimalkan potensi yang ada, tenaga yang ada, resources yang ada untuk ya kita belum berpikir untuk mendatangkan wisatawan banyak, tetapi bikin kampung ini bersih.
bikin kampung ini indah. Kemudian bagaimana keseharian masyarakat memang menggambarkan ya ciri khas rumah gadang yang banyak, berarti tata sosial kehidupan masyarakat di sini sangat kental dengan nuansa adat. Dalam perjalanan selama bulan Agustus kita juga mendatangkan mahasiswa dari Fakultas Pariwisata, karena Fakultas Pariwisata itu tidak ada KKN, sebab programnya diploma 4. Kalau KKN kan yang sarjana, sarjana S1. Kenapa kita ajak mahasiswa pariwisata? Karena di diploma 4 itu sistem perkuliahan kita kan 60% teori, 60% praktek, teori itu cuma 40%. 40% ya. Jadi waktu itu mahasiswa KKN kita tandem dengan mahasiswa dari Fakultas Pariwisata. Ya, kita turunkan kurang lebih 1 minggu tapi bersif. Sampai pada akhirnya mendekati kita anggap cukup di tahap awal. Kemudian kita juga mengajak yang kedua kalinya beberapa teman-teman pelaku pariwisata. Ada Pak Muhammad Subari dari Pesona Tour and Travel, kebetulan beliau ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Kota Bukit Tinggi. Kemudian ada Uni Hadiranti Juma dari Dreamland Holiday. Kemudian ada siapa lagi sebanyak waktu itu. Mohon maaf saya lupa teman-teman pelaku pariwisata. Kami ajak ketika itu untuk kembali melihat dan rata-rata teman-teman 2 hari 1 malam di sana, wah ini potensial. Saya tanya ini market wisatawan apa? Wah ini buat wisatawan Malaysia bagus. Kemudian buat wisatawan mancanegara juga bagus. Apalagi di sini tidak ada sinyal. Ini sangat menarik. Dengan testimoni dari teman-teman pelaku pariwisata tadi, kita semakin yakin, wah ini bisa kita garap bersama. Kemudian kita juga ajak pakar geopark Sumatera Barat, Bang Robi ZR dari beliau di Pasaman Barat domisili, juga beberapa hari di sana bersama masyarakat. Dan di pertengahan Agustus itu saya ajak teman-teman media dari Bukit Tinggi, ya sambil refreshing. Nah, kita juga ingin tahu perspektifnya teman-teman media bisa gimana. Meliput juga ya. Dan akhirnya di akhir-akhir Agustus itu kita coba sepakati dengan masyarakat pola pengembangan kawasan wisata itu. Untuk menggiatkan masyarakat ada 2 cara. Yang pertama kita pendampingan dulu selama beberapa bulan, kemudian baru launching. Pola lain yang kita pakai di Sungai Dado, kita bikin pola yang berbeda. Sebelumnya 2018 kita garap di Kabupaten Agam, Kampung Wisata Lawang. Di sana kami pendampingan dulu, kemudian baru launching. Kalau di Sarugo kita bikin terbalik, sedikit pemanasan di Agustus, kita launching dulu baru pendampingan. Nah, alhamdulillah juga support dari Pak Rektor dan Pak Ketua Panitia KKN dapat mengkomunikasikan dengan Bupati 50 Kota ketika itu, Pak Rifedi Arbi. Di akhir Agustus kita sepakat. Sungai Dado kita launching jadi kampung wisata pada tanggal 31 Agustus 2019. Jadi efektif 1 bulan full. Mahasiswa UM Sumbar di sana dengan apa adanya, ala kadarnya, dan ya kami salut dengan masyarakat Sungai Dado ketika itu. Segala pembiayaan dari masyarakat. Saya salut dengan memori Bang Abdi ini. Sekali ya ingat tanggal, ingat bulan ya. Saya nggak kebayang nih kalau yang saya undang ini yang naik di jalan ini pasti apa-apa. Jadi ya kan mereka nggak memulai proses dari awal. Oke lanjut Bang. Jadi waktu kita terbatas ya Maria ya. Jadi pasca peresmian 31 Agustus itu Pak Rektor dan Pak Bupati 50 Kota, kemudian Ketua DPRD juga, saya masih ingat support dari Pak Deddy Asra juga total, juga support senior saya, sahabat saya, Bang Darman Sahladi, kami juga sudah kenal jauh hari sebelum ini. Kemudian Pak Datu Wendy Chandra,
Banyak sih sebetulnya Banyak, ya? yang sebelum itu memberikan support Ya kalau nggak tersebutin jangan totalitas marah ya. sebelum peresmian ya, dan pasca peresmian. Kemudian pasca peresmian kita berpikir penguatan SDM masyarakat. Oke. Pada waktu peresmian itu kita juga ada support dari Dinas Pariwisata 50 Kota. Kita kukuhkan kelompok sadar wisata. Oke. Pokdarwis ya, kelompok sadar di wisata. Kampung Sarugo. Dan sebetulnya Pokdarwis adalah tim kecil yang mencoba untuk menggerakkan masyarakat. Kalau anggota Pokdarwis ya semua masyarakat anggota Pokdarwis. Nah, jadi sesuai dengan kita sepakati pada pertemuan 18 Agustus pasca kemerdekaan ya. Jadi sehari setelah kemerdekaan, 17 Agustus, kita diskusi dengan nenek mama, tokoh masyarakat, itu sampai menjelang parak siang, sampai jam 3 menjelang subuh. Iya. Saya masih ingat sekitar jam 2-an itu kita sepakati. Oke. Namanya itu menjadi Kampung Seribu Gonjong. Di Sarugo ya. Kemudian untuk strategi branding kita cari kira-kira akronimnya apa ya biar enak didengar. Oke, akronimnya. Kemudian punya nilai identitas yang kuat. Kalau kampung terindah di dunia kan sudah ada. Udah ada di Pariangan, Tanah Datar. Di Pariangan ya, Tanah Datar. Ya kita cari-cari akronimnya. Kayaknya pas nih namanya Sarugo. Oke. Sarugo Seribu Gonjong. Ini siapa yang mencetuskan akronimnya sama sekali? Ya bersama-sama dengan masyarakat. Bersama-sama ya. Bersama-sama dengan masyarakat. Berani mengatakannya bersama-sama ya. Oke, lanjut. Dan pasca peresmian kami coba untuk menguatkan yang pasti tentu SDM masyarakat. Oke, sumber daya manusia. Ya di bulan September kami ajak Pokdarwis Kampung Sarugo ke kampus. Oke. Full day dari pagi sampai malam kita melakukan pelatihan tentang ya manajemen tentang kampung wisata, kemudian tata kelola kerja organisasi Pokdarwis seperti apa. Ya, intinya kita kasih modal ke Pokdarwis untuk mengelola kawasan Kampung Sarugo. Kemudian berjalan juga kami disupport oleh teman-teman pelaku pariwisata juga, termasuk teman-teman dari ya wisata adventure, sport tourism. Teman-teman dari komunitas Fest Off-Road, Vitara, Escudo, Sidekick Community di Sumbar. Itu kita bikin tour start di Bukit Tinggi, melewati Palupuah, Pagadih, Puadata, Kota Tinggi, baru sampai ke Kampung Sarugo. Nah itu salah satu bentuk usaha promosi juga yang disupport oleh teman-teman. Ya kalau sudah mengurus untuk orang banyak, kami yakin akan banyak support dari semua pihak gitu. Dan juga akan banyak kepentingan ya. Ya mungkin, tapi saya yakin sih kalau di Sumatera Barat atau Kabupaten 50 Kota hanya sedikit oknum seperti itu. Semuanya pada cerdas kok. Oke, lanjut. Kemudian setelah September, Oktober, November itu Dinas Pariwisata sudah mulai melibatkan Pokdarwis Kampung Sarugo di beberapa pelatihan yang mungkin rutin dilakukan oleh Dinas Pariwisata 50 Kota. Dan dalam perjalanan kita juga terima kasih yang tinggi sebetulnya kepada Kominfo 50 Kota sebagai leading sektor program ketika itu. Dalam perjalanan? Enggak, kalau ini memang dari awal Kominfo. Ya mencoba untuk menjadikan Kampung Sarugo menjadi ikon smart brandingnya 50 kota. Ya, saya masih ingat ketika itu teman-teman dari Kominfo datang ke kampus di bulan Oktober 2019 rencana untuk menjadikan Sarugo menjadi smart brandingnya 50 kota. Dan alhamdulillah di bulan November 12 November kalau tidak salah Pak Bupati 50 Kota ada kegiatan di Kominfo bersama beberapa OPD lain. Meluncing Kampung Sarugo menjadi smart brandingnya Kabupaten 50 Kota. Dan November berjalan, kemudian teman-teman di pelaku pariwisata sudah mulai banyak yang datang ke Kampung Sarugo. Kemudian wisatawan lokal pun juga sudah mulai, dan Pokdarwis pun sudah mulai merasakan ada mulai geliat dari para wisatawan lokal. Dan uniknya di sana Pak Dario, kita nggak bikin di situ
seperti di objek wisata lain itu entrance fee untuk masuk. Karena kalau entrance fee pakai karcis itu tidak akan bisa lebih dari objek wisata yang ada di 50 kota. Oke, menarik sekali ini Bang ya. Tapi karena durasi lagi ya, padahal saya enak sekali ngobrol dengan Abang. Dari semua bintang tamu ini Abang yang kayaknya ke 48. Wah. Sama Abang yang paling enak. Ini ciri-cirinya nih. Ya, sama Abang yang paling enak saya ngobrolnya. Kalau ada bintang tamu besok saya ngomong kayak gitu juga. Kita break sejenak.